Shalom saudara, kita bersyukur Minggu 5 Juli ini kita boleh berjumpa kembali dalam ibadah online di rumah saja. Dan saya percaya Tuhan punya rencana untuk setiap harinya kita berjalan di dalam anugerah-Nya. Kita boleh hidup, kita boleh ada itu karena kasih sayang Tuhan. Dan selama kita bernafas, Tuhan mau kerjakan perkara-perkara besar. Itu sebabnya minggu ini dalam ibadah ini saya mau bicara kemenangan besar di mata kita. Di depan mata kita. Saudara, kita mungkin merindukan hal itu. Itu bukan klise, tetapi memang Tuhan sediakan bagi setiap kita umat percaya, orang-orang yang ada di dalam Tuhan. Kita harus mengalami kemenangan. Meskipun di dalam Ayub pasal 7 kalau kita lihat ayat 1 bahwa setiap kita katanya hidup ini seperti orang yang sedang bergumul dan penuh perjuangan. Tiap-tiap hari seperti orang yang berperang menghadapi masalah demi masalah. Kapan kita bisa melihat ada pertolongan, ada mujizat, ada kelepasan, ada jamahan Tuhan, ada kuasa Tuhan yang besar dinyatakan di tengah-tengah kita. Saya percaya Bapak Ibu, setiap kita di dalam ibadah, saat kita mencondongkan hati kita mendengarkan firman-Nya, akan ada lawatan Tuhan, akan ada kuasa Tuhan dinyatakan. Mari kita belajar hari ini. Kita buka di dalam dua Raja-Raja pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-15. Saya mau cerita sebentar, itu bicara tentang peperangan Raja Aram melawan Raja Israel. Saudara, dalam setiap kali peperangan diceritakan di sana, setiap kali Raja Aram mau menyerang, mau menyerbu Raja Israel dengan segala bala tentaranya, selalu gagal dan selalu gagal. Padahal setiap kali mau perang, itu Raja Aram sudah membuat satu strategi, perencanaan yang matang. Bahkan tidak ada yang tahu. Dia buat di istananya, bahkan di dalam kamar rahasianya. Saudara, nggak ada yang tahu, siapapun nggak ada yang bisa membocorkan. Tetapi setiap kali dia mau menyerang orang-orang Israel, Raja Israel selalu gagal. Kenapa saudara? Karena ada peranan seorang nabi Tuhan, abdi Allah yang bernama Elisa. Saudara, Elisa berkali-kali membocorkan rancangan, rencana daripada Raja Aram untuk menyerang, menghancurkan orang-orang Israel dan Raja Israel. Kok bisa, saudara? Padahal waktu itu Elisa nggak ada di situ. Elisa bukan pasukan, bukan kelompok daripada Raja Aram. Elisa ada di pihak Raja Israel, saudara. Tapi kok dia bisa? Nah, ini yang saya sebut bahwa ketika Elisa tidak melihat dengan mata biasa, tetapi Elisa belajar hidup dengan mata supranaturalnya. Saudara, dalam hidup kita ada dua yang Tuhan kasih. Ada mata jasmani dan ada mata supranatural. Supranatural artinya mata yang melampaui mata jasmani ini. Dan saya percaya pada dasarnya setiap kita memiliki mata itu. Nah, kalau kita menggunakannya pasti kita mengalami kemenangan. Itu sebabnya Elisa mendapatkan dan mengaktifasikan mata itu. Lalu dia kasih tahu setiap kali rencana-rencana serangan-serangan Raja Aram, dia kasih tahu kepada orang-orang Israel dan tentara Israel. Dan setiap kali itu juga tentara Israel berhasil menang, tidak bisa dikalahkan, saudara. Nah, dari sinilah saya mau katakan bahwa mari kita mau melihat kemenangan besar di matamu. Saudara, aktivasi mata yang bukan mata biasa ini, tetapi mata rohani, yaitu mata atau pandangan supranatural kita. Saudara, mari kita melihatnya. Dengan demikian kita bisa melihat segala sesuatunya. Kenapa banyak kali anak-anak Tuhan kalah? Kenapa banyak kali anak-anak Tuhan stres? Kenapa banyak kali orang-orang yang percaya, yang sudah mendengar firman setiap minggu tidak pernah absen beribadah? Kok kalah, saudara? Kok mengalami kelemahan? Kok mengalami kekurangan? Di mana, saudaraku, masalahnya? Masalahnya sebenarnya kalau kita menyadari karena kita setiap hari beroperasinya dengan mata biasa ini. Saudara, aktivasikan mata yang dahsyat itu, yaitu mata secara supranatural, mata surgawi yang Tuhan berikan. Dan itu ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Kenapa?
Saya mau beritahu bahwa firman Tuhan berkata, setiap kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Jadi saya yakin kita punya kemampuan yang sama, tapi seringkali kita nggak melakukan itu. Itulah caranya setan untuk menjatuhkan kita. Itulah caranya setan supaya kita tidak menggunakan mata rohani, mata supranatural itu. Padahal saya memberitahu kemenangan ada di tengah-tengah mata supranatural. Nah, saya balik lagi kepada cerita ini. 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 8. Setelah Raja Aram mengetahui, dia tanya sama setiap pasukannya, tentara-tentaranya. Siapa yang membocori? Jangan-jangan di antara kalian ada yang memata-matai. Mereka bilang, tidak ada tuanku. Tetapi ada salah satu stafnya bilang, ada seorang nabi, Elisa namanya. Dialah yang membocorkannya. Lalu Raja geram, marah. Singkat cerita, Raja mulai mengeluarkan perintah. Dia mulai kerahkan kekuatannya. Dia kerahkan semua tentaranya. Dia bilang, tangkap orang itu. Dan kita akan hukum mati. Kita akan bunuh, kita akan binasakan. Saudara, apa yang terjadi? Maka bala tentara yang besar, pasukan yang besar mengepung menyerang mereka. Mari saya akan ajak kita melihat 2 Raja-Raja pasal 6. Ayat yang ke-15, ayat yang ke-16. Saya akan bacakan buat kita semua. Firman Tuhan berkata demikian. Ketika pelayan abdi Allah itu bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, kepada Elisa tentunya. Celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Jawabnya, jangan takut. Perhatikan ayat 16. Sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu ayat 17 saya sambung. Berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya mata supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu, sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Saudara, perhatikan ayat ini. Saudara, di dalam ayat yang ke-15, Elisa berkata kepada pelayan abdi Allah itu, saudara, Elisa berkata bahwa yang menyertai kita, ya, yang menyertai kita lebih banyak, saudara, daripada yang menyertai mereka. Saudara, lihat ayat 16, ya. Sebab katanya yang menyertai kita, ya, lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Mari kita lihat, saudara, ternyata begitu matanya saudara abdi Allah ini punya asisten staf yang bernama Gehasi. Gehasi pada waktu disingkapkan, dibukakan matanya, dia sadar, loh ternyata yang menyertai mereka jauh lebih banyak. Saudara, inilah yang Tuhan mau. Kita mulai gunakan ini. Kenapa seringkali kita tidak mengalami janji Tuhan yang hebat? Jadi pada waktu mata daripada bujangnya, asistennya Elisa itu dibukakan, dia sadar ayat yang ke-16. Ternyata yang menyertai mereka jauh lebih banyak. Artinya apa, saudara? Mata rohani, mata supranatural itu yang harus kita gunakan. Melihat dengan cara supranatural, hidup di dalam supranatural. Gunakan mata supranaturalmu. Pada waktu engkau menggunakannya, saya percaya engkau bisa melihat penyertaan Tuhan, kedahsyatan Tuhan, bahkan keperkasaan Tuhan, berkat-berkat Tuhan jauh melebihi daripada setiap persoalan kita. Nah, masalahnya seringkali kenapa kita gentar? Kenapa seringkali kita cemas menghadapi setiap hari? Kenapa seringkali kita tidak lagi optimis, tapi kita pesimis ngikut Tuhan. Kita kayaknya kurang yakin. Tuhan bisa nggak? Saya ini mampu nggak? Saya kuat nggak? Saya menang nggak? Saya memberitahu saudara, di dalam Tuhan ada kepastian. Di dalam Tuhan tidak ada keraguan. Di dalam Tuhan ada iya dan amin. Bahwa Tuhan sanggup melakukan buat setiap kita. Artinya Tuhan sudah sediakan. Tuhan sudah nyatakan. Pada waktu bujang ini menggunakan mata biasa, dia pikir celaka, mati kita. Bangun pagi-pagi, dilihat, waduh kota itu sudah dikepung, sudah dikelilingi. Dia bilang, celaka tuanku, gimana kita? Memang secara fakta, cuman berdua. Dia dengan hamba Tuhan Elisa itu, saudara, dengan bosnya, dengan tuannya, nggak ada yang lain. Fakta di sekelilingnya adalah tentara yang begitu banyak, kereta yang begitu besar jumlahnya. Saudara, mungkin kalah jumlah, kalah posisi, kalah kekuatan, dan lain sebagainya. Itu betul. Tetapi dia nggak sadar bahwa di sekeliling mereka ada yang jauh lebih dahsyat daripada musuh-musuh mereka. Di sekeliling dia ada kuasa Tuhan yang melampaui jauh lebih dahsyat daripada pergumulan yang mereka sedang hadapi pada waktu itu. Maka ketika matanya dibukakan setelah Elisa mendoakan, dia kaget.
ternyata ada perkara-perkara yang besar. Nah, saya mau beritahu dari firman Tuhan ini, saudara, mari kita hidup di 5 Juli ini, bahkan hari-hari ke depannya, saudara. Saya percaya 2020 walaupun ada COVID-19, ada banyak hal yang kita rasanya bisa nggak, saya kuat nggak. Saudara, mungkin kita bingung, kita ragu melangkah. Percayalah, ketika Tuhan bersama kita, ada kuasanya, ada kedahsyatannya, dan ada berkat besar, ada kemenangan besar di depan mata kita. Tapi bukan mata ini, mata secara supranatural. Aktifasikan, gunakan itu, saudara. Karena kalau tidak, iblis akan menjatuhkan kita. Bagaimana caranya? Perhatikan pada waktu Adam dan Hawa. Saudara, dia punya segala-gala, dia punya Tuhan, dia punya persekutuan yang manis, dia punya kuasa Tuhan yang hebat pada waktu itu. Iblis iri. Lalu caranya, kalau kita perhatikan dalam Kejadian 3, iblis mulai mengadakan tipu dayanya. Iblis mulai mempengaruhi, saudara, supaya Adam dan Hawa ini tidak menggunakan mata supranaturalnya. Padahal Tuhan sudah bilang, semua buah di dalam taman ini boleh kamu makan, semua boleh kamu nikmati, tapi yang satu itu jangan. Dia lupa, saudara. Lalu iblis menggoda di dalam Kejadian pasal 3. Iblis bilang, bukankah kata Tuhan semuanya boleh kamu makan? Benar. Ya, kalau kamu makan, kamu akan jadi seperti Tuhan, katanya. Lalu perhatikan, saudara, di dalam Kejadian 3 ayat 5 dan 6. Waktu dia melihat, saudara, pohon yang itu, wah, rasanya menarik. Lalu dia makan. Setelah dia makan, akibatnya Hawa dan Adam jatuh ke dalam dosa. Kenapa? Karena dia mulai beralih dari mata supranatural kepada mata yang jasmani biasa. Waktu dia menggunakan mata jasmani biasa, dia mengalami tipuan iblis. Dia jatuh, dia kehilangan otoritas, dia kehilangan kuasa, dia kehilangan hak dominion, dia kehilangan kuasa untuk menguasai bumi dan segala sesuatunya. Saat itu dia bukan siapa-siapa lagi. Itulah caranya iblis, saudara. Dan itu yang dilakukan juga sekarang-sekarang ini. Ada banyak anak-anak Tuhan yang diarahkan supaya tiap hari tidak menggunakan mata supranatural. Padahal itu ada di dalam hidupmu. Tahukah kita ini, saudara dan saya, kita diciptakan, didesain oleh Tuhan dahsyat. Di dalam kehidupan kita, saudara, ada sesuatu yang hebat. Sebenarnya mata supranatural itu, kalau kita gunakan, itu luar biasa. Jadi mari kita belajar bahwa bagaimana caranya Tuhan hidup dan melakukan kemenangan demi kemenangan waktu Yesus ada di muka bumi. Dia beroperasinya adalah tidak dengan mata jasmani, tetapi dengan mata supranatural. Saudara perhatikan, pada waktu ada di Kana, ada pernikahan, orang-orang kehabisan anggur, semua panik, semua bingung bagaimana caranya. Tapi Yesus berkata, saudara, kepada murid-muridnya, saudara, ambil, penuhi itu tong-tong itu, penuhi, katanya, saudara, tempat-tempat anggur itu dengan air biasa. Yang dibutuhkan adalah anggur. Tetapi Yesus sudah melihat dengan mata supranaturalnya bahwa ada air anggur yang Tuhan sediakan di sana. Ada sesuatu yang luar biasa, saudara. Murid-muridnya mentaati saja, melakukan saja, dan mujizat terjadi. Kenapa? Karena Yesus bergeraknya dengan cara mata supranatural. Itu yang Tuhan ajarkan. 1 Samuel pasal yang ke-16 di dalam ayat yang ke-7. Kalau kita baca, waktu Tuhan ngomong kepada Samuel, jangan kamu lihat tampilannya, perawakannya. Jangan kamu lihat lahirianya. Karena apa yang engkau lihat tidak seperti yang aku lihat. Karena katanya apa? Tuhan bilang manusia melihat tampilan luar, keadaan luar. Tetapi Tuhan melihat sampai ke dasar hati. Artinya cara pandang Tuhan di sini berbeda dengan yang dilakukan oleh Samuel pada waktu itu. Saudara, mari kita gunakan mata yang seperti Tuhan gunakan. Maka hidupmu akan penuh kemenangan. Hidupmu akan penuh dengan kedahsyatan. Lihat Petrus, pada waktu ada seorang yang lumpuh di bait Allah. Dia minta emas dan perak. Lalu Petrus bilang sama orang itu, hai, katanya, orang-orang yang lumpuh, aku tidak punya emas, aku tidak punya perak. Tetapi yang ada padaku, di dalam nama Yesus, bangkit dan berjalanlah. Kenapa Petrus bisa bilang begitu, saudara? Padahal orang itu masih lumpuh. Karena Petrus sudah melihat dengan mata spiritualnya. Ada mujizat, ada kesembuhan, dan orang ini akan melompat, berlari, dan memuliakan Tuhan. Dan itu terjadi pada hari itu, dan seketika itu juga mujizat Tuhan dinyatakan. Petrus berjalan dalam kemenangan. Karena apa? Petrus tidak beroperasi dengan mata biasa, tapi Petrus menggunakan mata rohani, mata supranatural. Mari kita belajar juga demikian. Saudara, kalau tidak kita akan tinggal dalam kekalahan
kebenaran. Contohnya saya sudah bilang tadi, Adam dan Hawa. Saudara lihat lagi, waktu 12 pengintai dibagi dua, ada 10 dan ada 2 pengintai. Yang 10 berjalan dengan mata jasmani. Lalu mereka bilang, wah celaka, gak bisa, kita tidak akan pernah bisa menduduki tanah Kanaan. Meskipun buah-buahannya bagus, meskipun keadaannya nyaman, tapi orangnya tinggi seperti raksasa. Kita kalah, kita gak bisa, kita gak kuat menghadapi mereka. Dan akhirnya dia pulang dengan berita yang membuat orang-orang tawar hati. Dia pulang dengan berita yang membuat ketakutan. Tetapi ada 2 pengintai, perhatikan ada 2 pengintai, saudara, yang berkata, Musa, kita jalan terus, kita masuk terus. Karena apa? Mereka tidak berjalan dengan mata jasmani, mereka melihat dengan mata supranatural. Mereka akan melihat bahwa kekuatan yang ada pada mereka. Allah berpihak kepada bangsa Israel. Allah memberikan kemenangan. Dan singkat cerita, Musa mengikuti apa yang menjadi perkataan 2 pengintai itu. Lalu mereka melangkah, mereka bertindak, dan ada kemenangan besar terjadi. Saya percaya minggu ini 5 Juli saudara akan alami kemenangan. Bahkan hari-hari ke depan saudara akan mengalami kedahsyatan Tuhan. Ada kemenangan besar di depan mata kita pada waktu kita mulai menggunakan tidak lagi dengan mata jasmani, tetapi mulai menggunakan mata secara supranatural. Saudara, saya percaya, lihat Ayub. Saya akan ungkapkan beberapa contoh dulu. Ayub juga demikian. Pada waktu dia dicobai, pencobaannya begitu berat, begitu luar biasa, tetapi Ayub tidak pernah menyangkal Tuhan. Ayub tidak pernah menjelek-jelekan Tuhan. Beda dengan istrinya. Istrinya bilang, kutuki Ayub, kutuki Tuhan itu, tinggalkan Tuhan itu. Kita tidak perlu lagi menyembah Tuhan. Ayub bilang apa sama istrinya? Hai istriku, engkau seperti wanita gila. Engkau seperti orang yang kurang waras. Jangan, masakan kita mau menerima yang baik saja dari Tuhan. Masakan kita tidak mau menerima yang baik, yang tidak baik. Ayub berkata, dalam hal ini belajar mengucap syukur. Kenapa Ayub mulai berkata begitu? Saya pelajari, saya tahu, saya yakin bahwa Ayub punya mata secara supranatural. Dia tahu bahwa ada sesuatu yang dahsyat, ada berkat-berkat yang 2 kali lipat, ada kedahsyatan yang akan memulihkan keadaannya, bahkan membuat dia bangkit sebagai pemenang pada akhirnya. Dan itu dialami. Kalau kita membaca di dalam Ayub pasal 42, bagaimana Tuhan memulihkan keadaan Ayub 2 kali lipat. Tuhan memberkati Ayub 2 kali lipat. Dan saya percaya ketika Bapak, Ibu, Saudara dan saya mau mengalami hal itu, hari ini kita mesti sadar, kita mesti bertobat, kita mesti beralih dari mata jasmani, mata biasa. Kalau demikian, mari kita belajar untuk selalu kita hidup di dalam kemenangan, di dalam berkat-berkat yang besar, di dalam rancangan Tuhan yang dahsyat. Ketika kita mulai sadar hari ini, setelah firman Tuhan menyadarkan kita, mulai gunakan mata supranatural kita. Saudara, itulah kunci kemenangannya. Dan bagaimana caranya supaya kita masuk di dalam hidup di dalam mata supranatural? Ada 3 hal minimal yang kita akan belajar. Yang pertama, saudaraku, prosesnya supaya kita beralih dari mata jasmani, mata biasa, kepada mata supranatural. Mata yang dahsyat itu, mata yang hebat itu. Saudara, yang melihat bahwa di sekeliling kita sangat dahsyat. Makanya dalam 2 Raja-Raja pasal 6 ayat yang ke-16, Elisa berkata tadi, jangan takut sebab yang bersama kita jauh lebih banyak daripada apa yang kita hadapi. Saya percaya hari ini yang bersama Bapak, Ibu, Saudara dan saya, di depan mata kita ada yang jauh lebih hebat, jauh lebih dahsyat. Karena Tuhan kita Tuhan yang besar. Nah, pertanyaannya Bapak, Ibu, Saudara, bagaimana caranya? Gimana caranya saya bisa bergerak, beroperasi di sana? Yang pertama saya akan ajarkan, mari kita melihat di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-14. Mari kita melihat Ibrani pasal 12 ayat yang ke-14. Saya akan bacakan di dalam Alkitab terjemahan sehari-hari. Kejarlah kesucian, ya. Berusaha untuk hidup suci, khusus untuk Tuhan. Saudara, kita harus belajar mengejar, mendapatkan hidup suci. Hidup suci yang seperti apa? Khusus untuk Tuhan, katanya terjemahan bahasa Indonesia hari-harinya dikatakan, saudara. Sebab tidak seorang pun dapat melihat Tuhan kalau ia tidak hidup seperti itu. Artinya kita mesti hidup di dalam kesucian. Kesucian yang seperti apa? Kesucian yang tidak bisa kita buat-buat di depan manusia. Alkitab bilang, berusahalah untuk hidup suci khusus untuk Tuhan. Artinya saudara, baik di depan mata manusia, di depan Tuhan, kita hanya untuk menyenangkan Tuhan, untuk membuat Tuhan bangga, untuk membuat Tuhan suka melihat kehidupan kita. Hidup suci artinya saudara, dalam engkau menyembah, mengasihi Tuhan, di dalam perilakumu, saudara, dalam apapun yang kita kerjakan, Tuhan disenangkan.
Saudara, ada orang yang saya lihat di depan manusia berbeda, di belakang manusia berbeda. Jangan, saudara. Saudara, itu bukan hidup suci untuk Tuhan. Hidup suci untuk Tuhan adalah saudara lakukan, saudara, karena apa yang kita kerjakan, gerak-gerik kita, tingkah laku kita, apapun yang Bapak Ibu Saudara lakukan, itu adalah untuk Tuhan katanya. Kalau kita lakukan itu, maka kita melihat surga, kita melihat Tuhan, kita melihat dengan supranatural, maka engkau akan melihat musuh-musuhmu akan dikalahkan dan engkau akan keluar sebagai pemenang. Sebab itu saudara, memulai belajar untuk hidup suci untuk Tuhan. Hati kita harus suci, kehidupan kita harus suci. Jangan biarkan kenajisan, kekotoran, dosa dan lain sebagainya. Saudara nggak boleh berkubang lagi dalam dosa. Engkau yang sudah mengiring Tuhan, yang sudah jadi anak-anak Tuhan, anak-anak terang, ingat, perbuatan kita, orang dunia akan melihatnya. Kalau kita hidup di dalam kegelapan, berarti kita tidak hidup suci. Kalau kita tidak hidup suci, artinya saudara, engkau tidak akan pernah bisa melihat dengan mata supranatural. Saudara, itu sebabnya kalau engkau masih ada hal-hal yang belum benar, hari ini kesempatan bertobat, minta ampun, dan katakan, Tuhan, aku hari ini mau seperti Elisa, supaya aku mengalami kemenangan. Aku mau seperti Tuhan hambamu itu, supaya aku melihat ada kemenangan besar yang Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Kunci yang pertama adalah, saudara, kita harus hidup suci. Hidup suci itu tidak sekedar menjadi slogan, tapi kita harus kejar, kita harus raih, kita harus jadikan gaya hidup kita. Kita harus kerjakan tiap hari, dan biarlah itu menjadi mendarah daging, biarlah itu menjadi satu budaya dalam hidup kita. Kalau saudara akan lakukan itu, maka kehidupanmu akan selalu berjalan dengan mata supranatural. Mujizat, kemenangan besar, perkara-perkara besar, kuasa yang besar selalu akan menjadi warna dalam hidupmu, dan engkau akan berkata, hidup ini indah, hidup ini penuh kemenangan, hidup ini dahsyat bersama dengan Tuhan. Yang kedua, yang saya mau sampaikan saudara, bagaimana supaya mata kita bisa melihat dengan mata supranatural. Yang kedua, saya akan ajak kita melihat Wahyu pasal yang ketiga. Mari kita melihat di dalam Wahyu pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-14. Saya mulai bacakan sampai dengan ayatnya yang ke-18. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Ayat 18, perhatikan Bapak Ibu Saudara. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Perhatikan ayat 18, dan lagi dikatakan kita suruh membeli minyak yang bisa melumasi mata kita kembali, supaya fungsinya apa? Kita dapat melihat. Artinya ada perpindahan, ada perubahan dari mata biasa menjadi mata yang supranatural yang dari surga. Ketika kita punya mata seperti mata Tuhan, maka kita percaya engkau akan melihat kemenangan, engkau akan melihat kedahsyatan, engkau melihat perkaramu kecil tapi kuasa Tuhan dahsyat. Engkau melihat masalah-masalahmu tidak berarti apa-apa, karena kuasa surga, berkat-berkat surga dahsyat. Jadi saudara, intinya yang kedua adalah di dalam Wahyu pasal 3 yang kita udah bahas tadi. Artinya bagaimana supaya kita kembali bisa menggunakan mata supranatural. Kita beralih daripada mata biasa ke supranatural. Saudara, kunci yang kedua adalah artinya kita jangan sampai suam-suam kuku. Kita mesti panas sama Tuhan. Kita mesti berapi-api. Kita mesti menyala-nyala. Kita mesti on fire buat Tuhan. Kata firman Tuhan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Pada waktu engkau berapi-api, menyala-nyala buat Tuhan, semangat buat Tuhan, saya percaya engkau akan melihat, engkau akan bergerak dengan mata rohani, mata supranatural. Dan setiap waktu, setiap saat, kemenangan, kedahsyatan saudara akan rasakan. Saudara akan mewarnai hari-harimu
dan engkau akan membuat orang-orang akan mengalami kemenangan sekitarmu. Orang-orang akan mengalami berkat yang luar biasa. Sebab itu, saudara, jangan sampai kita, saudaraku, jangan sampai kita mulai merosot, lemah. Karena saya melihat ada orang udah mulai tidak bergairah sama Tuhan. Ada orang sudah mulai kehilangan kasih yang mula-mulai. Ada orang yang sudah mulai enggan datang sama Tuhan. Hari ini, saudara, mulai kembali menyala-nyala, kembali melayani Tuhan, kembali semangat. Yang tidak pernah baca Alkitab, kembali baca Alkitab. Yang tidak pernah berdoa, kembali menyembah Tuhan. Yang tidak pernah mencari hadirat Tuhan, kembali kejar hadirat Tuhan. Jadilah engkau pemburu Tuhan. Pada waktu engkau memburu hadiratnya, engkau akan melihat kuasa urapan yang sama. Dikatakan tadi, olesi matamu dengan minyak supaya engkau bisa melihat. Artinya bagaimana caranya kita on fire, menyala-nyala. Minta pimpinan Roh Kudus, minta Roh Kudus membimbing kita, mengurapi kita, membawa kita kepada kebenaran. Saudara yang belum dipenuhi Roh Kudus, buka hatimu, biarkan Roh Allah membimbing, memenuhi. Caranya gimana? Berjalan di dalam Roh, hiduplah di dalam Roh, dipimpin oleh Roh. Maka ketika engkau seperti itu, saya percaya perkataanmu, hidupmu berdampak. Di mana engkau berada, engkau akan membawa api Tuhan, dan setiap orang yang kau jumpai akan mengalami lawatan Tuhan. Karena apa? Saudara, kembali menyala-nyala, engkau tidak suam-suam lagi. Kalau suam akan diludahkan, dimuntahkan. Tapi kalau engkau semangat berapi-api untuk Tuhan, maka setiap apa yang kau lihat penuh kemenangan. Dengan mata supranaturalmu, iblis dikalahkan. Saya percaya mujizat terjadi, penyakitmu disembuhkan, rumah tanggamu dipulihkan, anak-anakmu mengalami kebangkitan dan mengalami kemenangan. Anak-anakmu menjadi anak-anak panah di tangan Tuhan yang hebat, yang gagah perkasa. Yang ketiga, saudara, bagaimana caranya untuk kita bisa mengalami mata supranatural? Yang ketiga adalah kita lihat di dalam Kejadian pasal 22. Saudara, Kejadian 22 tentang Abraham mempersembahkan Ishak. Artinya apa, saudara? Kalau kita baca di dalam Kejadian 22 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6, saudara, dan selanjutnya, saudara, pada waktu itu, waktu Abraham dengar itu, Abraham tidak tunggu, Abraham tidak ulur-ulur waktu, Abraham berjalan. Saudara, Abraham melangkah, dan pada waktu sudah berjalan, Abraham dengan Ishak anaknya, saudara, dan dia bawa 2 pegawainya. Di tengah jalan, kalau kita baca Kejadian 22 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6, saudara, dia berkata kepada 2 bujangnya, kalian tunggu di sini, aku akan teruskan perjalanan menuju ke bukit, ke gunung itu, aku dan anakku Ishak, dan nanti kami akan kembali lagi. Bayangin, saudara, padahal Abraham tahu bahwa Tuhan sudah meminta Ishak untuk dikorbankan. Kenapa Abraham bilang aku dan anakku akan kembali? Saudara, Abraham tidak melihat dengan mata jasmani, dengar baik-baik. Abraham tidak melihat dengan mata jasmani, tapi Abraham sudah melihat dengan mata rohaninya, mata supranaturalnya, bahwa Tuhan sudah melakukan sesuatu, sudah menyediakan bahwa ada sesuatu korban yang tidak akan membuat Ishak dikorbankan. Maka Abraham juga sudah lihat itu, dan Abraham tidak pernah gentar. Waktu anaknya tanya juga, Bapak, di sini sudah ada kayu api, di sini sudah ada pisau, sudah ada semua. Di mana, katanya, domba itu, di mana korban itu? Terus Abraham bilang apa? Tuhan yang menyediakan. Bayangin, saudara, padahal dalam hati Abraham tahu bahwa nanti anak ini akan dikorbankan. Tetapi Abraham tidak melihat dengan mata jasmani, dengar baik-baik. Abraham punya mata supranaturalnya. Di depan mata Abraham ada kemenangan. Di depan mata Abraham bukan ketakutan. Di depan mata Abraham bukan sesuatu yang stres. Maka dia bilang, gak apa-apa anakku, ikut saja. Pokoknya ceritanya nanti akan berubah, bahwa engkau tidak jadi mati. So dahsyat sekali, saudara. Karena apa? Karena Abraham berjalan terus. Dengar baik, yang ketiga yang saya mau sampaikan, inilah rahasianya. Kalau engkau mau melihat mata supranaturalmu berfungsi kembali, saudara, artinya begini, jangan pernah, saudaraku, lari daripada persoalan. Jangan pernah menghindar dari masalah. Lihat Abraham, waktu Tuhan bilang korbankan anakmu, pergi ke satu tempat. Abraham berjalan 3 hari. Abraham tidak tunggu. Abraham tidak ulur-ulur waktu. Abraham tidak berkata, Tuhan salah kali permintaanmu. Tidak, saudara. Abraham bergairah. Abraham bisa tidur malam itu. Abraham bisa tidur karena besok paginya akan bangun subuh-subuh dan berjalan. Abraham bisa tidur, tidak gelisah. Kenapa banyak anak Tuhan gelisah? Kenapa banyak saudara ketakutan? Karena seringkali saudara pikirkan pandanganmu, mata jasmanimu melihat persoalan, masalah yang besar. Sementara saya beritahu, kalau engkau buka dengan mata supranaturalmu, melihat dengan cara matamu melihat, kemenangan besar terjadi, berkat Tuhan yang dahsyat terjadi dalam hidup saudara. Dan kuncinya adalah jangan lari dari masalah. Lihat Abraham, kalau Abraham tidak jalan ke sana, Abraham berhenti, Abraham lari, maka jalan ceritanya akan berbeda. Tapi Abraham bangun pagi-pagi semangat. Abraham katakan, aku akan kembali dengan anakku nantinya. Abraham katakan sama anaknya, Tuhan yang menyediakan. Dan itu benar terjadi. Kenapa, saudara?
Karena Abraham melihat dengan mata supranatural. Itulah kunci kemenangannya. Artinya hari ini, saudara, engkau yang sudah menghindar dari masalah, engkau yang ketakutan hidup mengiring Tuhan. Makanya tadi Elisa berkata sama bujangnya, jangan takut, sebab yang menyertai kita jauh lebih banyak daripada mereka. Artinya yang ada menyertai Bapak Ibu Saudara dan saya hari ini adalah lebih dahsyat di sekelilingmu, di tengah-tengah masalahmu, di tengah-tengah pergumulan hidupmu, di tengah-tengah keluargamu, di tengah-tengah hutang piutang, di tengah apapun yang kau alami. Jangan pernah takut di tengah-tengah sakit penyakitmu. Ada Tuhan yang dahsyat, kuasa yang besar. Ketika engkau mulai berkata, Tuhan, aku tidak lari dari masalah. Aku akan menghadapi masalah. Aku akan suka menghadapi masalah. Aku akan bertemu dengan tantangan demi tantangan. Aku akan keluar sebagai pemenang. Karena matamu tidak lagi dengan mata jasmani, tetapi mata supranatural. Percayalah, ketika kita lakukan itu, Anda keluar sebagai pemenang. Ada berkat besar di depan mata kita masing-masing. Ada berkat besar. Bukalah mata kita. Lihatlah dengan cara Tuhan melihat. Maka saya yakin hari ini, Minggu 5 Juli, menjadi hari kemenangan, hari Bapak dan Ibu Saudara. Saya diberkati Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, terima kasih. Hari ini kami sudah diajarkan untuk kami boleh melangkah tidak lagi dengan cara yang keliru. Hari-hari kemarin kami gagal, kami salah Tuhan, karena kami menggunakan mata jasmani kami. Tuhan, memang mata ini boleh digunakan untuk hal-hal tertentu, tetapi untuk perkara-perkara besar kami harus Tuhan melatih mata supranatural yang sudah Engkau berikan kepada kami, yang sudah Engkau desain ada dalam hidup kami. Mulailah Tuhan kami melangkah dengan cara baru, maka kami akan melihat kemenangan yang baru. Ketika kami melangkah dengan cara Tuhan, kami melihat kemenangan yang besar ada di depan mata kami, menjadi hak kami, menjadi hari-hari kami. Dan hari ini kami diberkati Tuhan. Kekuatan, kesembuhan, mujizat sudah kami rasakan menyertai kami semua. Dan umat Tuhan diberkati Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur buat kebenaran ini. Tuhan, segala pujian kemuliaan bagimu. Kami sudah berdoa, kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, biarlah ketika firman Tuhan sudah meresap dalam hatimu, biarlah firman Tuhan itu mengubah, mentransformasi hidupmu. Maka saya yakin ketika engkau sudah berubah, engkau akan berdampak di tengah-tengah keluargamu. Jadilah berkat, nama Tuhan dipermuliakan. Jangan lupa share firman ini, jadikan semua firman ini firman kemenangan bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin.